Model perilaku konsumen dari Kerby memiliki pengertian yaitu ketika ada stimulus dari faktor eksternal yang mana stimulus tersebut akan menimbulkan situasi kepada konsumen terkait pengenalan kebutuhan konsumen. Apabila situasi tersebut tidak bersifat rutin bagi konsumen, maka akan timbul dampak motivasi kepada konsumen untuk melakukan suatu kegiatan. Next, berikut adalah bagan model perilaku konsumen dari Kerby. Nah, dari bagannya kan yang pertama ada stimuli ya. Nah, itu stimuli adalah stimulus yang berasal dari faktor eksternal. Nah, stimulus itu kan akan menimbulkan pengenalan kepada konsumen, yaitu pengenalan kebutuhan konsumen. Jadi konsumen ini akan menyadari kebutuhan-kebutuhannya dari stimulus itu. Nah, kemudian apabila situasinya tidak bersifat rutin, maksudnya di sini konsumen itu tidak sebelumnya tidak sering membeli atau mengkonsumsi produk atau jasa yang timbul dari stimulus tadi. Nah, maka akan timbul motivasi untuk melakukan suatu kegiatan, mengevaluasi alternatif. Jadi ada beberapa alternatif di pilihan produk ataupun jasanya. Nah, si konsumen ini akan mengevaluasi dari beberapa alternatif tersebut. Kemudian yang mana dari hasil evaluasi tersebut akan timbul kebutuhan si konsumen yang akan memuaskan kebutuhan konsumen. Jadi konsumen akan memilih atau memutuskan untuk membeli hanya satu jenis produknya saja atau satu jenis jasanya dari beberapa alternatif tadi. Dengan demikian akan dihasilkan aktivitas bertujuan melakukan kegiatan terarah pada tujuan untuk memuaskan kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan masing-masing dari konsumen. Misal nanti ada contohnya yaitu studi kasus pembelian beras organik di supermarket. Nah, itu kan ada beberapa varian ya atau beberapa alternatif. Nah, di situ konsumennya dari aktivitas tersebut akan menjadi kebiasaan apabila dievaluasi sebagai respon yang selalu dapat memuaskan secara optimal. Rational center merupakan pusat berpikir seluruh proses dalam bekerjanya variabel yang ada pada bagan. Variabel eksogen atau yang disebut dengan exogenous variable dari model Howard dan Fed ditunjukkan pada model Kerby sebagai faktor manusia dan faktor sosial. Faktor manusia adalah sebuah persepsi, sikap, belajar, kepribadian, perhatian, daya ingat, dan keterbatasan ekonomi. Sedangkan faktor sosial adalah persaingan, tingkat sosial, kelompok anutan, dan lingkungan budaya. Kemudian ada 4 masalah yang berhubungan dengan model Kerby yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada 4 masalah yang berhubungan dengan model Kerby, yaitu yang pertama ada faktor manusia. Faktor manusia dan faktor sosial tidak berhubungan satu dengan lainnya. Yang kedua, faktor manusia dan faktor sosial tidak ada umpan baliknya. Aktivitas ini membeli dipengaruhi oleh sikap, persepsi, kepribadian, dan lingkungan budaya yang dibentuk oleh tingkat kelas sosial dan kelompok anutan. Yang ketiga, ada faktor-faktor dalam model Kerby tidak memberikan aktivitas penting. Nah, yang terakhir, model ini bersifat statis, yaitu yang didasarkan atas kebutuhan biologis dan perilaku konsumen terjadi karena adanya dorongan tersebut. Nah, yang terakhir kami akan menampilkan contoh model perilaku konsumen dari Kerby di bidang agribisnis. Berikut ini adalah gambaran contoh model Kerby. Ibu Nisa mendapat informasi tentang beras organik. Kemudian Ibu Nisa menuju hypermarket untuk melihat-lihat. Saat melewati lorong rak beras, Ibu Nisa mengetahui tentang kondisi fisik beras organik dan harga beras organik. Bu Nisa ingin mengetahui lebih lanjut mengenai beras organik, bagaimana kelebihannya dibanding dengan beras anorganik secara rinci. Maka ia pun bertanya pada pramudiaga. Saat pramudiaga menjelaskan, maka Ibu Nisa mendapat informasi yang lebih rinci tentang beras organik. Penjelasan dari pramudiaga tersebut menimbulkan keinginan yang semakin kuat untuk membeli beras organik. Setelah termotivasi, Ibu Nisa merasa cocok dengan beras organik yang ada di rak, dan dia berpikir bahwa beras organik tersebut dapat memuaskan kebutuhannya. Ibu Nisa kemudian memutuskan untuk membeli beras organik tersebut. Setelah melakukan pembelian, Ibu Nisa melakukan evaluasi terhadap beras organik yang dibelinya. Apabila cocok, ditandai dengan adanya kepuasan, dan begitu pula dengan sebaliknya.
Jika beras organik yang dibeli ternyata mampu memberikan kepuasan, maka akan menjadikan kebiasaan untuk membelinya lagi. Pusat pemikiran Nisa dalam melakukan berbagai keputusan di atas dipengaruhi oleh faktor person dan faktor sosial. Nah, sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok 4. Semoga ilmu yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Dadah!